Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tinka Dewi Isanti, 2022-01-061. Nah, untuk video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari PPT yang saya kerjakan mengenai tentang liquid limit dan juga plastic limit. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat saja pada dokumen yang saya share. Baik, di sini ya, untuk pelajaran mekanika tanah 1, kali ini saya akan membahas tentang analisis sifat tanah berbutir halus, ya, pengujian batas undertake, indeks lattice, dan juga aplikasinya di dalam teknik sipil. Bentar ya, ini saya ke ataskan dulu karena tidak kelihatan nanti tulisannya. Baik, langsung saja. Di sini ada tujuan diskusi. Jadi dari kesimpulan atau dari tujuan diskusi yang sudah didapatkan, yaitu yang pertama pengujian batas undertake. Nah, pengujian batas undertake memahami pengujian batas undertake dan indeksnya untuk menggambarkan sifat plastisitas dan juga struktur dari tanah tersebut. Dan juga yang kedua ada pengaruh plastisitas tanah. Pengaruh plastisitas tanah mempelajari bagaimana plastisitas tanah itu mempengaruhi stabilitas di dalam berbagai proyek teknik sipil itu sendiri. Nah, yang nomor tiga ada penggunaan pengujian plastisitas. Menunjukkan cara pengujian plastisitas tanah dapat membantu merencanakan dan merencanakan proyek konstruksi yang lebih baik, serta mengidentifikasi jenis tanah. Lalu di slide selanjutnya ada metode pengujian tanah. Di metode pengujian tanah ini, seperti yang kita lihat di gambar yang pertama, nah di sini ada pengujian batas cair atau yang biasa disebut dengan LL, liquid limit, menggunakan metode Mercussion Cup. Nih, Mercussion Cup. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi di sini seperti ada bentuk cawan yang diisi dengan tanah yang akan kita uji. Ini yang namanya percussion cup ya, untuk menguji liquid limit. Dan lalu yang kedua, di sini ada gambar pengujian batas plastis atau PL, plastic limit, menggunakan metode penggulungan tanah hingga mencapai benang dengan diameter 3,2 mm tanpa hancur. Nah, cara pengujiannya, plastik ini itu dengan seperti ini ya, menggulung tanah seperti bentuknya seperti ini ya, kurang lebih 3,2 mm dan tanpa hancur. Nah, itu untuk pengujian. Nah, adapun dari perhitungan indeks plastisitas atau PI, yang indeks likuiditas LI dan juga indeks konsistensi atau JI, berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian batas cair dan juga plastisitas. Seperti itu. Lanjut. Adapun hasil pengujian dan analisisnya seperti berikut. Saya geser lagi ya. Nah, batas antar back dan indeks plastisitas atau PI itu menunjukkan seberapa konsisten tanah dan kemampuannya itu untuk mengembang atau menyusut saat kelembapan itu berubah. Nah, adapun pengaruh indeks plastisitas itu sendiri, ya tanah dengan PI tinggi lebih plastis dan lebih mudah dipengaruhi oleh perubahan kelembapan. Nah, sedangkan tanah dengan PI rendah itu cenderung lebih stabil. Lalu selanjutnya, di sini ada manfaat teoritis dari liquid limit dan juga plastik limit. Nah, yaitu yang pertama, manfaatnya kita bisa memahami karakter-karakter tanah, membantu memahami sifat fisik dan mekanik tanah, ya, terutama tanah yang berbutir halus. Dan juga yang kedua ada dasar dari mekanika tanah. Salah satu manfaatnya lagi ada
dasar mekanika tanah. Sehingga memberikan dasar yang kuat dalam mekanika tanah, yaitu untuk yang pertama ada menganalisis stabilitas tanah dalam berbagai kondisi kelembapan. Lalu yang kedua mengembangkan teori tentang interaksi tanah dan kelembapan dalam proyek konstruksi. Dan yang terakhir memberikan wawasan tentang pengelolaan tanah yang dapat mengembang atau menyusut. Baik, selanjutnya ada manfaat praktis. Nah, di dalam manfaat praktis, yang pertama ada perencanaan fondasi dan juga infrastruktur. Pengujian batas undertake dan indeks plastisitas itu digunakan merancang fondasi bangunan, lalu ada juga jembatan dan juga struktur lainnya dengan memilih jenis tanah yang sesuai berdasarkan sifat plastisitasnya. Jadi ketika kita membangun sesuatu, ya, membangun sebuah bangunan, ya, jembatan dan struktur, nah itu tidak sembarangan. Ya, jadi kita harus bisa memilih jenis tanah yang sesuai yang akan dengan bangunan yang akan kita bangun, ya, agar menghasilkan suatu bangunan atau konstruksi yang baik, ya, yang kokoh. Lalu yang kedua ada stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah, tanah dengan pI tinggi dapat mengembang berlebihan, sehingga memerlukan teknik stabilisasi seperti pemadatan atau penambahan bahan untuk meningkatkan kekuatan dan juga stabilitasnya. Jadi ada teknik stabilisasi seperti pemadatan, ya. Teknik pemadatan itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan dari tanah. Misalnya kayak kurang padat itu bisa dipadatkan terlebih dahulu sebelum dibangun supaya apa tujuannya? Supaya ketika nanti tanah itu akan dibangun suatu bangunan atau konstruksi di atasnya, nah itu nanti sudah kuat gitu, atau sudah padat dan siap untuk dibangun bangunan. Kalau yang ketiga ada desain jalan dan juga pemadatan. Pengujian ini membantu memilih jenis tanah yang tepat untuk proyek jalan raya dan infrastruktur lainnya. Yang keempat, manajemen tanah pertanian dan lingkungan. Pengetahuan tentang batas fasilitas dan indeks lainnya penting untuk pengelolaan tanah pertanian. Jadi selain untuk bangunan dan jembatan tadi, ternyata manajemen tanah pertanian dan lingkungan itu juga bisa berpengaruh ya, dalam manfaat praktis pengujian plastik limit dan juga liquid limit. Nah, seperti itu. Baik, lalu selanjutnya ada simpulan umum. Nah, jadi dari simpulan umumnya yang pertama bisa kita ambil pentingnya pengujian batas undertake. Ya, pengujian batas undertake dan indeks plastisitas itu penting untuk menganalisis sifat fisik tanah, terutama tanah yang berbutir halus. Lalu yang kedua, manfaat pengujian. Pengujian ini membantu untuk mengidentifikasi karakter tanah, menentukan potensi pengembangan atau penyusutan tanah, menilai stabilitas tanah dalam berbagai kondisi kelembapan. Dan yang nomor tiganya, aplikasi pengetahuan plastisitas. Pengetahuan tentang plastisitas tanah itu penting untuk mendesain, untuk desain teknik sipil, pengelolaan tanah, dan perbaikan tanah, agar proyek konstruksi itu lebih stabil dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, aplikasi pengujian dalam proyek konstruksi. Yang pertama yaitu merancang fondasi dan juga strukturnya. Merancang fondasi dan struktur dengan memperhatikan plastisitas dan juga konsistensi tanah. Lalu yang kedua, memperbaiki tanah yang dapat mengembang dengan teknik pemadatan atau bahan tambahan. Yang ketiga, pemilihan jenis tanah. Ya. Menggunakan hasil pengujian untuk memilih jenis tanah yang tepat berdasarkan kekuatan kompresi dan juga stabilitas untuk desain jalan ataupun infrastruktur lainnya. Ya, pengaplikasiannya seperti itu. Baik, selanjutnya ada saran dan juga rekomendasi. Ya, pentingnya pengujian rutin yang pertama ya. Melakukan pengujian batas undertake secara rutin itu sangat penting dalam proyek konstruksi. Nah, terutama untuk tanah berbutir halus dan plastis ya. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Jadi pengujian batas undertake itu benar-benar sangat berpengaruh dalam dunia konstruksi. Ya. Karena dengan pengujian tersebut, ya, kita bisa dengan mudah untuk mengetahui atau dengan mudah untuk memahami karakteristik tanah tersebut, ya, sehingga bisa merencanakan dengan baik dan benar, ya, meminimalisir sebuah kesalahan dalam pembangunan. Baik, yang kedua ada stabilisasi tanah.
Nah, tanah dengan PI tinggi itu perlu distabilkan menggunakan metode yang tepat. Ya. Karena kalau misalnya ada kesalahan sedikit saja, kita membangun kan juga sebelumnya harus tahu ya. Nah, kalau misalnya mau membangun suatu bangunan, kita juga sebelumnya harus menganalisis atau um, meneliti suatu tanah tersebut, ya, agar nanti ketika dibangun itu tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah direncanakan, kekuatannya sudah pas, nah, dengan yang akan kita bangun nanti. Nah, lalu yang nomor tiga ada analisis interaksi tanah dan juga kelembapan. Mempelajari interaksi tanah dan kelembapan dapat membantu mengoptimalkan desain dan berkelanjutan proyek konstruksi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah atau banyak tutur kata yang kurang atau banyak salah-salah ya, yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf dan semoga dengan apa namanya, semoga dengan apa yang saya jelaskan ini tadi bisa menambah sedikit pengetahuan kalian mengenai mekanika tanah satu yang berkaitan tentang liquid limit dan juga plastik limit. Dan semoga saja nilai ujian saya baik ya tentunya. Doakan ya kawan-kawan, semoga nilai ujian saya baik. Eh, Baik, cukup sekian ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.